Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, keluarga mukmin yang berbahagia, pertemuan duha yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, waktu yang istimewa di waktu duha. Kita mencoba untuk membahas tentang ilmu yang sangat amat besar, karena yang akan kita bahas adalah ilmu yang berhubungan dengan keluarga, dan yang kita berharap bahwa dengan ini maka keluarga-keluarga kembali dipertemukan di surga Allah. Pembahasan keluarga adalah pembahasan besar, pembahasan surga adalah pembahasan besar, karena ini adalah pembahasan yang sangat amat besar. Keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dibacakan tadi ayatnya oleh Ustaz Eki tentang bagaimana keluarga mukmin diminta untuk memiliki target bisa kumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh generasi mereka, anak cucu mereka, maka akan kami susulkan mereka dengan anak turunnya itu di surga, dan tidak ada yang kami kurangi dari amal mereka. Setiap orang bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Ayat ini akan kita bahas, dan kalau bicaranya adalah bicara surga, keluarga harus kumpul di surga, maka otomatis akan membahas ayat yang sampai di ayat pada posisi lawan, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Kita hanya akan membahas dua ayat itu dalam pertemuan yang indah pagi ini. Hadirin masyarakat, sebelum bicara tentang bagaimana kita dengan keluarga supaya bisa masuk surga, bagaimana supaya terhindar dari neraka, sebelum itu semua adalah menghadirkan surga neraka di keluarga-keluarga negeri ini. Karena ada berapa banyak keluarga yang memang tidak pernah hadir surga neraka di benak mereka. Terbukti dari pembicaraan antara orang tua dengan anaknya, itu perbincangan surga neraka tidak keluar.
ngobrol sama anaknya ya lebih dari aktivitas duniawi. Dari mulai anak kecil sampai anaknya punya anak kecil. Dan itu dilanjutkan begitu seterusnya. Saya waktu masih kecil ditanya tentang kegiatan bermain sehari-hari. Hari ini main apa, kamu senang apa tidak? Sudah makan atau belum? Dia dikit ditanya aktivitasnya, ditanya kegiatan sekolahnya, kegiatan kuliahnya. Begitu sudah mau masuk kerja, ditanya tentang kamu kerja di mana, kerja apa. Kalau yang mewarisi perusahaan bapaknya ditanya bagaimana perkembangan perusahaan yang bapak berikan. Begitu mau nikah pertanyaan tentang calonmu kayak apa, gimana. Begitu mau punya anak gimana, cucu bapak kayak apa, cucu mama kayak gimana. Semua urusan dunia. Berpuluh tahun kita bersama, obrolannya nggak ada surga neraka. Bagaimana kita mau berharap masuk surga? Surga neraka nggak ada di perbincangan kita. Itu dulu yang dihadirkan. Sebelum gimana caranya, itu dulu hadirkan. Dialog obrolan kita adalah obrolan surga neraka dengan anak kita. Itu dihadirkan. Oh itu aja belum dipahami, masa kita mau masuk surga? Itu harus hadir di kita dan keluarga kita. Perbincangan itu. Perbincangan kita dengan generasi pelanjut kita ini, pembahasannya pembahasan tentang surga dan neraka. Berbincang apapun, bahkan peristiwa kegiatan apapun yang terjadi itu pasti dikait dengan surga neraka. Dikait dengan surga neraka. Atau tahu, saking suasana surga neraka hadir di keluarga-keluarga para sahabat, sahabatnya bisa saja. Mimpi anak-anak muda di zaman itu mimpinya surga neraka. Mimpi tidur, mimpi surga neraka. Coba anak-anak muda kita mimpinya apa? Abdullah bin Umar mimpi surga neraka. Abdullah bin Umar yang bercerita sendiri, saya itu ingin sekali punya mimpi yang khusus ditakwil oleh Rasul untuk saya. Karena orang lain setiap ditanya apa yang mimpi, saya takwil mimpinya itu. Akhirnya betul mimpi. Anda tahu mimpinya apa? Mimpinya Abdullah bin Umar dibawa dua malaikat menuju neraka. Mimpinya neraka, Pak. Anak muda. Abdullah bin Umar anak muda dibawa oleh dua malaikat menuju neraka. Sampai di neraka, ternyata neraka sudah tutup. Bersyukur ya, alhamdulillah sudah tutup nerakanya. Neraka sudah tutup, seperti sumur yang ditutup. Tutup. Sampai ada lagi yang mengatakan sudah selamat. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, diceritakan oleh Abdullah bin Umar pada saudarinya yang merupakan Ummul Mukminin. Yaitu siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Saudarinya Abdullah bin Umar, namanya Umar. Minta tolong ceritakan ke Rasul agar saya dapat takwilnya apa ini. Itu diceritakan, Nabi berkata, kata Nabi, "Ni'mar rajul Abdullah idza qama al-lail." Kata Nabi, laki-laki hebat itu Abdullah itu. Abdullah bin Umar itu laki-laki hebat. Syaratnya satu, syaratnya dia mau qiyamul. Karena Rasul sedang mendorong Abdullah bin Umar untuk rajin qiyamul. Sejak kalimat itu, Abdullah bin Umar nyaris tidak pernah meninggalkan qiyamul. Jadi mimpinya aja mimpi neraka. Ini pembahasan tentang surga dan neraka. Mau mimpi nggak jauh dari mimpi makan bakso, ya. Mimpi jalan-jalan ke Ancol, mimpi jalan-jalan ke Wanayasa, jalan-jalan ke mana tuh, ke Bandung. Ya. Makanya dihadirkan, pembahasan itu dihadirkan dikelilingi dan itulah yang menjadi nasihat-nasihat Rasulullah SAW kepada generasinya.
Sehingga mereka itu hadir di dalam suasana surga neraka. Nah, itu tujuan tertinggi. Orang kalau nggak surga ya neraka. Tujuan akhir. Surga menjadi puncak kebahagiaan, neraka menjadi puncak kesesaran. Sementara muslimin diajari untuk bermula dari akhir. Amal hari ini itu kan sebenarnya dipotret nanti. Jadi kita disuruh mikirin sesuatu yang jauh belum terjadi ya. Nanti kalau saya begini sekarang kira-kira masuk neraka masuk surga itu jauh sekali. Kiamat aja belum ya kan. Kita lihat orang beriman biasa diajak oleh Allah berpikir visioner. Jauh sekali berpikirnya. Yang membuat kita berpikir pragmatis seperti hari ini itu karena targetnya duniawi. Dunia itu pendek-pendek ya. Dunia kan pendek-pendek ya. Ya, mikir pendek, saya sekarang dapat apa gitu. Akhirnya kemudian terbentuk pola pikir pragmatis. Nah, itulah yang kemudian dibicarakan duluan. Didiskusikan, dibicarakan, dikaitkan semua keadaan, peristiwa yang terjadi di kita, di keluarga kita, di anak-anak kita. Itu menjadi pembicaraan. Ya. Anda kejadian apapun, gak mesti harus kejadian yang sifatnya agama. Apapun, orang tua bisa nonton TV bareng anaknya, itu larinya ke surga neraka. Kebayang? Orang lagi kumpul rame-rame di pasar, orang tuanya dan anaknya jalan kaki lewat, orang kumpul rame di pasar, bisik, wah segala macam. Itu orang tua langsung bilang tentang surga dan neraka. Bisa caranya ya. Memang jadi orang tua memang harus cerdas banget. Harus pintar jadi orang tua itu. Makanya harus ada ilmunya. Nanti kalau tidak tahu, nggak tahu cara bicara. Dan ini akhirnya akan sesuatu yang sering dibicarakan. Dia akan mengkondisikan seseorang dengan luar biasa sampai kemudian bahkan dia menjadi sesuatu yang biasa dalam hidupnya terbentuk, bahkan menjadi visi yang besar dalam hidupnya. Makanya ini dulu yang harus dihadirkan, bukan sekedar obrolan hari-hari yang semuanya sifatnya adalah laporan fisik. Ini sifatnya materialistik. Keluarga mungkin dirahmati Allah SWT. Kalau sudah begitu, maka ternyata Allah dan Rasulnya meminta kita ini punya visi keluarga yang besar, yang kebesarannya sampai melampaui dunia ini. Karena kata sukses yang hari ini sering dikeluarkan oleh orang tua dan anak, definisinya harus dirombak ulang. Kalau ada orang tua ngobrolin tentang anak, gimana anak Anda sukses? Alhamdulillah sukses. Dibilang sukses itu begitu ditanya sukses itu apa yang menurut bapak ini? Menurut ibu ini sukses itu apa? Begitu dibongkar ternyata memang kurikulum definisinya harus dirombak ulang. Kita kata sukses. Sudah tahu sukses. Sukses itu kata Allah simpel. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faz itu artinya sukses. Orang menang, orang sukses itu faz. Itu kata Allah. Jadi yang menang, yang sukses siapa? Kata Allah, siapa yang dijauhkan dari neraka dan masuk surga itu. Itu definisi sukses kita harus dibongkar ulang. Atau sukses di dunia kayak apa itu saya sering definisikan dengan surat Al-Aqaf 15 dalam doa yang dibacakan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada kayak poin. Tapi kalau sukses
Sukses itu definisinya hanya seorang anak sudah tumbuh baik, ya kan, sehat, sudah punya pekerjaan yang mapan, sudah punya rumah sendiri, gak ngontrak, ya kan, punya motor, punya mobil, sudah punya anak, punya istri. Itu sukses yang kurang. Sukses yang kurang. Itu hanya sepersekian dari doa Rabbi Auzi'ni tadi. Hanya sepersekian. Makanya harus dirombak ulang. Makanya yang harus digambar besar adalah tentang surga neraka. Karena ukuran kesuksesan itu berpusat di dua itu. Kalau bisa lepas dari neraka dan bisa masuk surga, itu sukses. Nah, itu Anda harus mampu menjabarkannya sampai hari. Karena kalau yang digambar adalah surga neraka di benak generasi kita, itu manfaatnya luar biasa. Luar biasa dibandingkan Anda hanya menggambarkan sebuah pekerjaan yang gajinya besar. Dunia ini cuma ngikut lah. Dunia kan cuma ngikut. Apalagi kalau dibandingkan dengan akhirat, wal akhiratu khairun laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Tidak ada apa-apanya. Tidak usah khawatir, ini gara-gara sekuler cara berpikir kita. Akhirnya kita khawatir kalau ngomong akhirat itu dunia ditinggal. Itu gara-gara sekuler, Pak. Gara-gara terlalu berat hantaman sekuler di dalam diri kita, sehingga kalau ngomong akhirat itu bayangannya dunia ditinggal. Siapa yang bilang? Anda kalau ngomong akhirat, besar bicara akhirat, dunia ini pasti ketarik, sehingga Anda akan menariknya dengan sangat ringan, karena lebih berat akhirat daripada dunia. Tapi kalau Anda bicara dunia dan dunia, akhirat keberatan. Wallahi sholat subuh aja nggak bangun. Berat aku. Sholat subuh kan cuma sepersekian dari tugas mukmin, ya kan? Berat banget. Coba itu juga berat banget. Kenapa? Karena memang pembicaraan kita dunia ini. Oh, barang kecil narik yang besar, Pak. Yang enakan yang besar narik yang kecil kan? Itu mudah sekali. Maka pembahasan arut-marut yang terjadi di bidang apapun yang terjadi hari ini itu makanya kalau penyelesaiannya adalah murni penyelesaian kemampuan manusia, udah pusing semua. Ayo coba APBN negeri ini. Kalau APBN-nya berapa? 3.000 triliun. Separuhnya adalah hasil pajak. Ya, separuhnya hasil pajak. Coba tanya ke para pakar ekonomi negeri ini, ke orang-orang hebat, ke para ahli, Pak. Ada yang berani membuat wacana negeri tanpa pajak? Karena berpikirnya memang mohon maaf, kalau Anda berpikir besar tentang akhirat, Anda akan dibuka Allah sesuatu yang besar. Ini memang perlu bertahap, insya Allah. Anda yang rusaknya juga sudah puluhan tahun, ya masa perbaikinya semalam, nggak mungkin lah. Kasih waktu. Tapi tahapan perbaikan dijalani. Suatu hari muncul negeri tanpa pajak. Mana ahli keuangan di sini? Bapak Ibu ahli keuangan siapa? Atau ahli dalam masalah tata negara, pokoknya negeri tanpa pajak. Karena orang beriman biasa berpikir besar, Pak. Besar. Oh, kita ini surga jadi pikiran lagi cuma dunia. Surga yang besar. Rasulullah SAW mengulang 3 kali kalimat beliau. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Sil'ah itu barang dagangan, Pak. Jadi Allah kayak jualan. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Kalau jualannya gak ispiri-ispiri, Pak. Jualan yang mahal-mahal. Kata Nabi, ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi tidak mungkin orang masuk surga kalau kegemarannya remeh-temeh. Orang mahal. Surga itu mahal.
Bagaimana orang hidup? Makanya Anda perhatikan, ahli surga dengan ahli neraka itu salah satu bedanya pada mahal dan murah. Hidupnya ahli neraka itu hidupnya mesti remeh, yang dipikirin yang remeh-remeh, yang kecil-kecil, yang kalau kita duduk mau merenung sebentar kita mikir, iya, kenapa begini yang menyibukkan kita ya? Atau mikir Pak? Beda peradaban. Saya tunjukkan contoh peradaban. Ini bukan berarti masuk surga neraka ya. Saya tunjukkan sebuah peradaban itu kalau semakin dekat ke surga dengan peradaban makin dekat ke neraka. Saya tunjukkan. Andalus itu, waktu muslimin besar di negeri Andalus, dengan menyulap, ya, Andalus yang tadinya negeri yang sengsara, Spanyol, Portugal, negeri sengsara, di segala hal, di keamanan, di perekonomian, belum tentu setahun sekali panen Andalus itu. Revolusi oleh muslimin ketika muslimin masuk ke Andalus. Pertanian itu panen bisa berkali-kali dalam setahun. Revolusi oleh muslimin. Di segala bidang sampai Cordoba menjadi negeri paling makmur, paling ramai oleh ilmu pengetahuan di muka bumi setelah Baghdad. Aku bisa bayangkan bagaimana, karena aku bisa bayangkan hari ini pokoknya saya nggak tahu, pokoknya kota mana yang menjadi acuan paling top di muka bumi. Nah, itu untuk bayangkan dulu Cordoba. Kenapa muslimin sampai bisa menghadirkan Andalus seperti itu? Karena begitu orang masuk ke Cordoba, saat itu masuk ke Cordoba, ada masjid raya Cordoba yang sampai sekarang masih berdiri kokoh, walaupun di dalamnya jadi gereja. Nah, itu kesalahan muslimin. Itu masjid besar raya Cordoba itu orang masuk ke dalamnya, masjid besar itu berbagai majelis ilmu ada 3 milik. Para pakar berbagai ilmu ada di sana. Sedang duduk mengajar. Ada yang belajar pojok tafsir di sana, ada pojok hadis di sana, pojok fikih di sana, pojok ilmu manfaat lain dia ada. Muslimin serius Pak, duduk serius. Orang berilmu mana ada yang gak serius? Orang lagi belajar mana ada yang gak serius? Ngantuk sedikit aja gitu, hilang kok ya. Orang ngantuk sedikit hilang. Kita nanya tadi ngomong apa ya? Pembicara kita aja ngantuk sebentar hilang. Makanya orang ngaji, orang belajar, melotot aja belum tentu paham. Kita udah serius nih ngomong apa sih beliau sudah serius belum paham. Jadi harus sangat serius lah. Ya, maka begitulah kota-kota Andalus, Cordoba, Isbilia itu Sevilla, Tumaitila, itu Toledo, negeri-negeri besar, ini luar biasa. Sampai masuklah seseorang yang disebut dengan Aziriyah dari negeri timur ke negeri Andalus, Ali bin Nafi namanya, datang ke Andalus ngajari masyarakat hal-hal yang remeh-temeh. Mulai diajarkan, yuk belajar yuk, kalau momentumnya lagi ngaji pakaiannya warna apa, kalau kondangan ya kan, yang cocok atasan bawahannya warna apa, sepatunya warna apa. Nanti kalau lagi arisan ya kan, kalau kumpul-kumpul kira-kira apa. Kalau lagi pesta walimah cocoknya jilbabnya bagaimana, bajunya. Mulai belajar Pak Muslimin. Oh mulai belajar tentang itu, merembet sampai ke taplak meja. Benar, sampai ke taplak meja mereka belajar. Oh, taplak meja yang cocok kalau pas acara apa, warnanya apa, modelnya bagaimana, sendok taruh di mana, piring garpu sebelah mana, pisau di mana, gelas taruh di mana. Itu yang dipelajari muslimin. Jatuh muslimin Pak. Negeri-negeri Islam diambil oleh Kristen.
Gitu? Saya tidak bicara surga neraka, tapi saya ingin tunjukkan peradaban itu kalau dekat ke surga itu peradabannya lihat tadi dan peradaban. Kenapa? Karena surga Allah mahal. Ela inna sil'atallahi ghaliyah. Karena surga Allah mahal, belinya serius. Dari melotot aja nggak paham kadang-kadang. Serius membelinya. Nah, tapi kalau mau beli neraka memang gitu lah. Nah itu makanya tolong lah. Jangan tertipu oleh kata syariat atau islami hari ini. Oh ini membahas tentang fashion sesuai syariat. Ini membahas ini islami. Oh ini novel islami. Atau ingat hadis Nabi, mahal Pak surga itu. Mahal surga Allah. Gak mungkin dibeli dengan hal yang remeh-temeh. Ya. Mahal. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, sudah tua pincang kakinya. Dan dimaafkan oleh Rasul, tidak usah ikut jihad, wong sudah tua, lagi pula pincang. Tidak usah ikut jihad. Kalau jihad itu wajib. Tapi dia ngotot ikut jihad. Ngotot. Nggak debat sama anaknya, sama Rasul. Pokoknya saya harus ikut jihad. Sudah tua bapakmu ini. Kenapa sih dia ngotot? Ingin beli surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman, dibeli dengan surga. Ini jual beli kita sama Allah nih Pak. Lagi jual beli sama Allah. Jadi urusan keluarga masuk surga itu lagi jual beli sama Allah. Kita siap gak menyediakan harganya? Kalau enggak kebeli surga. Kata Allah memang jual beli. Ishtara itu jual beli. Kan jual beli ya seperti kita di pasar itu, transaksi itu. Jual beli ya. Kalau yang punya barang nggak return nggak dikasih Pak. Berapa harganya Pak? Sekian, saya nggak mau Pak. Barang saya nggak saya lepas. Ya lepas. Terserah yang punya, ya kan? Kalau Anda paksa Anda rapor. Nggak bisa. Terserah yang punya barang. Kalau Allah yang punya surga, terserah Allah SWT. Gitu ya. Ya tidak bisa remeh-temeh itu. Amr bin Jamuh itu akhirnya diizinkan oleh Nabi untuk ikut jihad. Perang Uhud tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Itu sampai di Uhud dia teriak-teriak, orang sudah mulai berkecamuk, dia berteriak-teriak. Ayo, jangan berhenti, jangan berhenti. Ayo terus berjihad. Saya mencium aroma surga dari balik Uhud ini, dari balik gunung Uhud. Sambil pincang-pincang lari-lari, berbayangan pemandangan sudah tua pincang lari-lari di medan Uhud dan betul syahid. Jadi sudah tua, pincang pula harus ikut perang. Surga mahal. Maka kalau anak-anak kita senangannya remeh-temeh, karena itu kita yang ngajari, tolong hati-hati Pak. Jangan-jangan kita tidak sedang menuju surga. Ya, tolong hati-hati. Kok senangannya ini ya di sini? Hati-hati dengan hobi. Hobi boleh namanya orang suka, ya kan? Orang suka dengan apa namanya, tapi hati-hati. Jangan-jangan hobi ini menjerumuskan kita sampai kita tahu, lama-lama sadar, wayo ini remeh. Ada orang hobinya cuma pelek mobil, pelek diurusi kan. Subhanallah. Boleh aja urusannya lebih mulia yang lain, itu pelek diurusi kan. Besok ada orang jangan ngumpulin tengkil yang beban ya jangan Pak. Wah berbagai jenis. Jangan hidup jangan remeh Pak. Jangan remeh. Makanya lihat anak-anak kita sedang mencoba menembus dengan segala kekuatan untuk menghafal Quran 30 juz umpamanya. Itu kalau bapak ibu lihat gak tega Pak. Pola gak tega sebenarnya. Kalau lihat pola hari ini Pak, kalau konsep kayak kita hari ini yang belajar, yang hidupnya nyawantai, ya, remeh gini, lihat anak-anak kita ngapal Quran kecil-kecil gak tega Pak. Nyantri sebelum subuh bangun, dia duduk udah manggut-manggut gitu ya. Kadang-kadang Quran di sini Pak,
Malah nunduknya tidur. Ya begini tidur ya udah nggak bergerak tidur. Yang dari mana aja merem ya merem. Saking lelahnya. Anda ngomong suara pecah Pak, karena serak suaranya. Untuk bisa menghafal dia mengulang sekian banyak, memurojaah sekian banyak. Kalau hari ini dia bisa setor 2 halaman, besok 3 halaman. Kalau besoknya 1 juz, besok 2 juz. Begitu setor sampai sekali duduk 10 juz. Bahkan sekali duduk 30 juz, kebayang gak sih? Sekali duduk 30 juz gak megang Quran sama sekali. Oh megang Quran aja pusing pala kita Pak. Makanya itu karena mau beli surga. Mereka generasi surgawi. Kalau main game mah santai Pak. Kalau main game insya Allah santai. Wah seneng gua ketawa ngambil ngemil. Tapi tolong dikoreksi. Ini mau ke surga bukan neraka sebenarnya kita ini. Karena surga Allah mahal. Tidak mungkin dibeli dengan barang murah. Harganya loh mahal. Ya, ini jual beli surga sama Allah kita. Nah begitulah keluarga kita. Ya, begitulah keluarga kita. Makanya saya kemarin ketemu dengan orang tua gitu, orang tua naruh anak di pesantren nangis-nangis ini wajar. Sebenarnya nggak apa-apa Bu, nangis aja ya kan. Nangis boleh kalau nangis kalau lagi nggak biasa-biasa sama anaknya nangis. Apa nangis aja. Saya tanya anak laki atau perempuan? Laki Ustaz. Hah? Tuh anak laki-laki. Saya bilang anak laki-laki saya usir dari rumah saya Bu. Pergi nak, tugasmu sebumi. Kalau tidak hari ini entah kapan pun kita pasti berpisah. Pergi nak, tuntut ilmu dimanapun bumi Allah. Tidak ada masalah. Safir tajid iwadul amnan tufariqu wansab fa inna ladidal aishi fil nasabi. Kata Imam Syafi'i. Pergi nak, pergi. Kau akan dapatkan pengganti semua orang yang kau tinggalkan, yang kau cintai. Ada gantinya di sana. Kau usah khawatir. Kau cintai bapakmu, kau cintai ibumu, kau cintai kakak adikmu, di sana ada penggantinya. Wansab fa inna ladidal aishi fil nasabi. Berlelah-lelahlah karena kenikmatan hidup ini ada pada kelelahan perjuangan. Begitu kan. Nangis boleh nggak masalah ya kan. Nangis saja. Itu. Karena tak mau beli surga. Ada panasnya rindu ya kan. Ada panasnya kelelahan. Itulah mau beli surga begitu. Baik, Bapak Ibu dan Allah. Maka kita perlu masuk ke dalam ayat, 2 ayat tadi yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ayat An-Nur 21 tadi itu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak turunnya, anak cucunya. Iman ini diikuti. Al-Aqna bihi dzurriyyatuhum. Maka akan kami susulkan generasi cucu ini kepada bapak ibunya. Ayat ini dimulai dengan huruf waw. Dari kita bahas waw juga. Sekarang balik waw lagi. Nanya kita ke ulama, ini wawnya waw apa ya? Begitu. Ini wawnya waw apa ya? Karena kalau waw itu huruf wa. Dalam bahasa kita artinya dan. Ya, cuma dan tok itu ya gak ada artinya dan ya dan tidak. Jadi dalam bahasa Arab wa itu ada banyak maknanya. Tapi wa di sini wa apa? Ulama tafsir mengatakan waw di sini waw i'tiradiyah. Nah, apa waw i'tiradiyah? Waw i'tiradiyah itu waw yang menunjukkan. Bapak Ibu pernah lihat gak tulisan dari titik ke titik ya, tulisan satu kalimat lengkap titik gitu ya. Ternyata di tengah kalimat itu ada 2 garis strip. Nah, lihat gak tulisan gitu? Atau gak pernah baca? Baca lah maksudnya. Ini kalimat nih, oleh penulis suka ada satu kalimat panjang, okay? Ada strip dan strip 2.
di antara strip 2. Pernah lihat? Apa contohnya? Atau apa makna strip itu apa? Ingin menunjukkan apa? Kenapa dikasih strip gitu? Apa? Bukan strip bawah, bukan. Strip di apa? Di garis. Penekanan. Apa penekanan? Serius penekanan. Wah, ini harus belajar bahasa Indonesia lagi kenapa? Dulu bahasa Arab ya, atau kadang diwakili dengan dalam kurung. Kalau tidak sekarang diwakili dengan dalam kurung. Karena ada 2 dalam kurung. Ketika saya ingin tunjukkan tentang waw i'tiradiyah. Nanti kita karena akan ada pelajaran di sini. Kenapa muncul waw di situ di ayat walladzina amanu wattaba'atuhum wa i'tiradiyah itu sebenarnya gitu. Bahasa Indonesia saya juga nggak tahu bahasa Indonesia apa. Jadi kalimat ini kita kan kalau menulis atau bicara itu kan satu pembahasan kan. Tapi tiba-tiba ada sepotong kalimat yang sepotong kalimat itu kalimat yang menyela. Jadi bukan temanya dia Pak, tapi disela karena memang harus disela. Yang fungsinya bisa penting, bisa menguatkan, bisa ada fungsinya. Jadi dia menyela kalimat. Kebayangkan di bahasa Indonesia contohnya kebayangkan. Nah, di saya juga ada. Kebayangkan ada orang bahasa Indonesia nggak di sini? Kasih contoh kalimat kan? ada. Bapak Ibu guru yang belajar ini, yang mengajar bahasa, atau yang ahli bahasa Indonesia, atau yang ahli bahasa apa boleh lah. Bahasa Sunda juga boleh, bahasa Sunda juga nggak masalah. Ada ya? Ada tahu ada? Ada lah, baik. Saya kasih contoh. Kadang-kadang jumlah i'tiradiyah itu kata atau kalimat yang nyelip sebenarnya bukti dia nyelip itu gini Pak, kalau itu ditarik jumlah kalimat ini nggak rusak, ini dikeluarin gitu, kalimat ini nggak rusak, malah lebih lempeng. Cuma ini diselipkan gitu karena memang ada sesuatu yang mau dibicarakan ini. Mulai paham? Bukti kalau ditarik dia nggak masalah kalimatnya. Kalau kalau saya katakan nih, saya makan nasi pagi waktu duha ini, satu kalimat. Tapi begitu saya tarik makan nasinya, saya keluarkan jadi rusak kalimatnya, betul kan? Saya waktu duha ini, ngapain Pak waktu duha ini? Orang nanya karena rusak kalimatnya. Tapi ketika jumlah i'tiradiyah itu kalau ditarik begitu ditarik dia nggak ada masalah, kalimatnya lempeng, tetap nggak mengubah arti. Arti memang ini sengaja disela, dimasukkan. Bisa pahami? Paham ya? Kalau belajar bahasa memang begitu. Tapi jangan salah, ini kedalaman belajar bahasa. Kalau bahasa Arab sangat amat penting, bahkan wajib untuk memahami ayat. Makanya siapapun yang memiliki kedalaman sastra Arab itu kalau dipakai untuk menggali Quran itu menemukan banyak sekali ilmu orang itu. Ya, saya menyayangkan yang belajar sastra Arab cuma buat nyanyi lagu Arab, kan? Atau cuma jadi penerjemah di kedutaan atau apa? Nah, mulia di penerjemahnya mulia kan? Tapi maksud saya adalah kalau dia pakai untuk menggali Quran, itu kemampuan sastra Arabnya itu dasar. Karena salah satu cara memahami Quran, kata Abdullah bin Abbas, dari 1 dari 4 cara memahami Quran adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Baik, kembali, waw walladzina amanu itu waw dan satu ayat itu adalah i'tiradiyah.
Makanya sebenarnya wau li'tirafi. Paham sekarang? Begini sekarang, kalau satu ayat ini saya keluarkan, anggaplah nggak ada. Kita sambungkan sekarang pembahasan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Ini kan ayat 21 nih, yang kita bahas ayat 21. Sebelum ayat 21 disambungkan dengan ayat setelah 21 akan nyambung. Paham itu dia? Walladzina innal muttaqina fi jannati wa na'im. Gitu ya? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ada di dalam, akan masuk ke dalam surga, jannat wa na'im, dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersenang-senang terhadap semua pemberian Allah yang diberikan oleh Rabb mereka, dan mereka dijaga Allah dari azab jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah kalian, minum kalian dengan sepuas hati, sesenang hati kalian, dikarenakan amal-amal kalian dulu. Jadi balasan amal dulu. Ini muttaqi'ina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka duduk di sofa-sofa yang tertata indah. Kayak Anda lihat ke istana, sofanya aja nggak sembarang ya, Pak. Saya kemarin ngobrol sama sekretarisnya Pak Dubes Saudi. Saya cuma penasaran aja. Itu hotel yang ditempatin Pak Raja. Ya saya yakin dia dibongkar. Hotel Jakarta biasa dipakai. Saya juga belum tahu dia. Saya bilang saya yakin dibongkar di renovasi. Oh iya Ustaz, nah itu. Saya mau nanya berapa itu biayanya. Saya bilang itu biaya renov kamar-kamar yang mau ditempati yang di Jakarta itu 30 miliar habisnya. Saya bilang, oh cuma 30 miliar. Saya kalau ukur kantong saya kebanyakan Pak, tapi kalau mengukur kantong raja saya tahu duit raja itu 30 miliar, cuma 30 miliar ya. Ya walaupun juga banyak juga itu. Saya bilang ke beliau, kasih ke saya itu jadi perpustakaan, jadi kutab lagi, jadi madrasah lagi, jadi wa'as. Tapi ya nggak apa-apa, suatu hari lah. Baik, jadi kenapa sampai ke situ-situ? Itu dia. Gak maksud saya dalamnya itu direnovasi Pak. Bicara surga juga gitu, sofa, tempat duduk itu gak sembarang. Muttaqi'ina 'ala sururin masfufa. Kalau sudah rapi dalam ruangan indah, ya kan? Nah, kalau sudah begitu yang paling enak duduk sama pasangannya. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami nikahkan mereka dengan para bidadari. Oh kan, pandai kan? Sudah, pas itu enak duduk sama pasangannya, masya Allah, tempat indah, semua nikmat. Lihat, tentang surga bukan? Selesai ayat itu, masuk ayat yang kita bahas ini. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum bi'ilm. Masuk ayat itu. Oke, ambil ayat itu, keluarkan. Simpan ayat itu. Coba masuk langsung ke ayat 22. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Ini ayat saya. Fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Ayat 22 Pak, ayat 21 yang kita simpan itu ayat 22 akan bunyi. Dan kami berikan lagi pada mereka buah-buahan dan daging yang mereka mau. Jadi mau apa saja Allah sediakan. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa ta'thim. Mereka itu bercengkerama Pak, rebutan gelas. Kas-kas itu, gelas-gelas yang indah itu. Antum tahu gelas indah? Nah, gelas indah berapa harganya? Gelas surgawi. Nah, mereka bercengkerama, rebut indah. Atau kebayangnya Masya Allah.
Ketika mereka berebutan itu tidak ada kata-kata lagu itu sia-sia, juga tidak ada dosanya. Karena biasanya orang kalau lagi bercengkrama begitu itu cenderung dosa. Kalimatnya juga namanya orang ngobrol. Tapi kalau di surga nggak ada bercengkrama tapi nggak ada dosanya dan tidak ada sia-sianya. Itu kenapa surga itu baru-baru bisa dimasuki oleh orang yang taubat dari dosanya dan hidupnya tidak sia-sia. Kalau sudah latihan di dunia, nah di surga nggak ada yang sia-sia, tidak ada yang dosa. Begitu seterusnya. Lihat ya, ayat 21 kita tarik, kita sambungkan, nyambung bukan? Nyambung. Tadi ngomongin surga. Sudah bicara surga, mereka duduk di sofa-sofa, dikasih bersama bidadarinya, dikasih oleh Allah berupa daging, buah-buahan, ya. Kemudian ada minuman, mereka bercengkrama, rebutan gelas, gitu. Nyambung lah, itu namanya ikhtirafiyah. Paham? Allah masukkan ayat 21, klik. 21, ayat 21 tidak langsung bicara tentang keadaan surga, padahal yang lain bicara tentang keadaan surga. Itu rasakan suasananya ayat ini. Kalau belajar Quran ngaji harus begini Pak. Juga Quran itu harus menghadirkan rasa suasana di hati. Ya, strukturnya sudah paham? Jadi mengkaji ayat-ayat Quran, mengkaji surat-surat dalam Quran itu harus antum pahami strukturnya. Begitu antum pahami strukturnya, antum akan tenggelam masuk ke dalamnya, menyelam sampai antum dapat mutiara, karena mutiara tidak ada di permukaan laut. Antum harus nyelam untuk dapat mutiara. Ya, sudah dirasakan? Harus dirasakan dulu kan? Atau harus rasakan suasana. Jadi begitulah suasana ayat yang sedang kita bahas ini, suasananya kayak di situ. Maka walladzina amanu, ayat ini dimasukkan oleh Allah begitu, padahal ini lagi asik-asiknya bahas surga, tiba-tiba disela. Lihat ya, lagi asik-asik bahas surga, wah kita lagi asik dengarkan kenikmatan surga, masya Allah, ya Allah jadikan kami ahli surga gitu. Karena indahnya surga, disela. Sebentar. Sebelum dilanjutkan, ini kira-kira gitu ya. Sebelum saya lanjutkan bicara tentang kenikmatan surga, dengerin dulu kalimat ini. Orang lagi asik-asiknya dengerin, Pak, tiba-tiba iklan masuk. Sudah kebayang suasananya? Kegambar ya? Subhanallah, itu Quran. Begitu mahal. Para ulama tuh, kenapa ulama tuh kalau duduk itu kemudian mereka menemukan mutiara ilmu itu karena begitu cara ngaji Qurannya. Akhirnya orang nggak beranjak, lagi seru-serunya. Udah, itu namanya iklan dilibas sekalian, tonton sekalian. Saya tahu ada barang baru sekalian itu. Ini bukan iklan, tapi saya ngasih contoh. Karena iklan bisa jadi nggak penting, tapi saya ngasih contoh bahwa begitulah suasananya. Ternyata yang Allah selakan itu isinya adalah ingin menyampaikan. Kalian tertarik ya, kalian ingin ya surga yang sedemikian indah dan nikmatnya ini. Kalian mau kayak orang-orang beriman, kayak kalian yang beriman. Nanti sama anak cucu sekalian dimasukkan. Tambah senang Pak. Masya Allah. Ya Allah, nikmat surga itu sekalian seanak cucumu sekalian. Begitu. Jadi suasananya itu ya. Kita lanjutkan, dipahami. Itu baru huruf waw. Padahal ini ayat berapa huruf nih? Kita mau sampai jam berapa bahasnya? Ini baru huruf waw kan? Saya janji bahas 2 ayat masalahnya. Jadi kalau ada banyak huruf gimana ceritanya? Jam berapa? Setengah 10. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keturunannya. Orang beriman, temanya iman. Inilah sebenarnya nanti yang menjadi kunci utama pembahasan. Ternyata untuk bisa ngumpul bareng di surga itu modalnya iman. Baik pada bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, semua modalnya harus iman. Nanti kita bahas tentang tema iman. Adapun amal bisa beda-beda. Kadang-kadang lebih soleh bapak ibunya dibanding anaknya, kadang sebaliknya, bukan begitu?
Tapi yang penting yang tidak pernah boleh lepas adalah iman. Kalau amal mungkin beda-beda. Kualitasnya juga beda-beda, banyaknya juga beda-beda. Jenisnya juga beda-beda. Kalau amal. Umpamanya kita punya anak nih, anggaplah kita punya 3, gitu kan. Kan kita tuh lihat beda-beda. Yang sini Pak, dia sangat banyak amalnya, umpamanya di bidang sholat, puasa, rajin ya anak. Yang ini nih, anak saya yang kedua ini amalnya amal sosial. Amal sosial itu dia kepedulian pada orang lain, kedermawanan dia. Semua amal bukan? Amal bisa beda-beda. Kualitas juga bisa beda-beda. Jumlah banyak sedikitnya juga beda-beda. Tapi yang harus dipastikan semua tidak pernah boleh lepas dari satu kata, yaitu iman. Karena syaratnya adalah walladzina amanu. Jadi sebenarnya memang syarat masuk surga itu iman apa? Bahkan ketika seluruh penghuni neraka sudah masuk neraka, seluruh penghuni surga sudah masuk surga, kemudian sudah masing-masing mendapatkan nikmat dan masing-masing mendapatkan sengsara, maka Allah perintahkan pada para malaikat untuk mencari di ahli neraka yang masih punya iman sekecil apapun. Jadi yang menyelamatkan dari neraka adalah iman. Begitu sudah ketemu, wah udah gak karu-karuan apa keadaannya, namanya neraka. Waliyahillah ada diangkat, fayulqa fi nahril haya, dilemparkan oleh malaikat orang-orang yang sudah dari neraka itu dilemparkan ke sungai kehidupan. Allah alam keadaannya kayak apa? Nahril haya, sungai kehidupan. Hidup lagi. Bukan ganti mati, bukan. Nanti hidup dalam makna dia berseri-seri kembali, segala macam kembali sudah. Kan orang dibakar di neraka, kulit kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kalau ya dibilang kalau setiap kulit ini melepuh, Pak, matang melepuh, Allah ganti dengan yang baru, melepuh lagi ganti lagi dengan baru, agar mereka terus-menerus merasakan azab. Kalau ya dibilang itu neraka. Makanya sudah keadaan seburuk itu dilemparkan ke sungai kehidupan, hidup lagi. Hidup lagi dalam makna dia kembali berseri-seri lagi, wajahnya, kulitnya, tubuhnya, hatinya, semua. Dipersilahkan masuk ke surga. Dipersilahkan masuk surga. Dan faktornya adalah iman. Di hatinya sekecil apapun iman. Sekecil apapun iman. Jadi yang membuat orang masuk surga adalah iman. Bapak Ibu tahu kisah orang yang paling belakang masuk surga? Paling belakang masuk surga, tahu kisahnya? Ada yang tahu kisahnya? Oh, ini orang paling belakang masuk surga. Mudah-mudahan bukan Bapak Ibu, bukan kita semua, mudah-mudahan ini. Dia walaupun masuk surga sih Pak, masuk surga, tapi paling belakang tuh gak enak Pak. Kalau yang lain sudah kemana-mana berbahagianya ya kan, begitu tahu-tahu baru datang kan, dari mana aja Mas? Ya, iya. Emang nggak buat GPS ke sini, Ustaz? Ya. Ya, jadi masalahnya bukan terlambat atau enggak. Terlambat sendiri sebuah siksaan kan? Orang yang sudah senang kita belum senang itu kan siksaan sendiri, betul nggak Pak? Ya, pokoknya kita punya teman seangkatan kuliah, seangkatan sekolah. Yang lain udah kemana-mana, udah sukses, kita masih perlu merangkak, sengsara sendiri ya. Itu aja siksaan. Tapi bukan masalah itunya, masalahnya mampir neraka dulu itu yang gak enak. Aku baca nanti orang yang terakhir masuk surga ya, orang punya iman sekecil apapun dia punya iman. Anda ingin tahu orang sekecil apa ya? Dan ini karakter manusianya masih di bawah sampai ke sana, sampai di akhirat di bawah. Dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Di depan ada pohon bagus, karena dia ingin berteduh, pohon bagus sekali, ingin berteduh. Ya Allah, izinkan saya ke pohon itu untuk berteduh, pohon indah. Ketawa ya, diizinkan maju ke depan, berteduh di pohon. Allah ciptakan pohon yang lebih bagus, lebih rindang, lebih indah daripada lagi. Ya Allah, minta maju lagi, itu lebih indah lagi. Kata Allah, sudah janji kamu kalau kamu tidak minta yang lain. Tapi namanya manusia ya kan? Manusia begitu. Dapat satu, ya Allah udah cukup. Begitu dapat, melihat yang lain masih pengen coba aja manusia itu. Sampai ke akhirat di bawah itu sifat.
Terus begitu sampai pohon sampai Allah perlihatkan orang sedang menikmati keindahan surga. Dari kejauhan dia di pohon yang paling indah itu. Sampai setiap minta Allah kasih janji, nggak minta lagi ya. Iya ya Allah, nggak minta lagi, udah ini aja. Di pohon udah bagus daripada neraka kan, nggak minta lagi ya, nggak minta lagi. Itu Allah ciptakan lagi ya. Di depannya lebih indah, ya Allah minta lagi yang itu aja ya. Satu itu lagi. Kata Allah manusia ya. Dan akhirnya Allah perlihatkan surga. Enggak, belum masuk. Nah sudah, siapa yang nggak ingin masuk surga? Depan mata dia sekarang. Kan sampai Allah berfirman, ya manusia, apa yang membuatmu ridho? Ridhokah engkau? Kamu ridho enggak? Kalau kamu saya kasih surga seluas langit dan bumi. Dulu kita pernah hidup di bumi, Pak. Kita pernah lihat langit. Buat kamu sendiri, seluas langit dan bumi kenikmatannya, kamu ridho? Begitu dikasih kegedean, itu manusia juga sebenarnya bingung loh, Pak. Makanya orang tuh minta supaya gede gitu, tapi dikasih gede juga bingung kadang-kadang, ya kan? Begitu kan cuma minta pohon. Begitu melihat surga di Allah tuh, apa yang buat kamu ridho? Aku beri surga seluas langit dan bumi. Dia menjawab, manusia itu jawab, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Apakah engkau mengejek aku padahal engkau Tuhan semesta alam? Belum malah begitu mulai. Kamu dikasih surga, Pak. Ya. Karena dia merasa dia nggak pantas. Ada tahu ya? Saya mau masuk emperan surga itu bagus banget, Pak. Sekarang kau akan berikan aku surga seluas langit dan bumi, nggak pantas. Kamu nggak pantas. Saya tahu diri, dia kan? Dia itu manusia itu. Makanya Allah memantaskan diri. Pak. Tapi bahkan kita nggak pantas pun Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi surga yang paling kecil seluas langit dan bumi. Seindah itu ya harganya mahal. Ya, makanya iman. Nah, bicara iman, itulah mengapa iman itu di dalam konsep pendidikan sebelum Quran. Al-iman qabla Quran itu sampai segitu mahalnya. Karena iman sendiri pilarnya ada 6. Itu pilarnya, pilar utama. Jadi tiang-tiang utama, namanya rukun atau arkan. Arkan itu pilar-pilar utama. Karena dia pilar-pilar utama, maka ada cabang-cabang yang lain. Kan begitu. Yang utama 6 ini yang tidak boleh salah satunya cacat. Tidak boleh. Cacat satu, cacat roboh bangunan ini. Karena 6 itu menopang amal dan iman kita, kehidupan kita. Satu roboh semua. Satu bangunan roboh. Satu bayangkan bangunan ya. Karena disebutnya rukun. Rukun itu pilar utama. Dari tiang-tiang utama. Jatuh satu, jatuh semua. Jadi itu ada 6. Yang kita kenal dengan rukun iman. Yang ditanyakan Jibril dijawab oleh Nabi antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman ini oleh Nabi kan kemudian disebut punya cabang banyak. Jadi kalau dari pilar utama ada cabang-cabang, ada pilar-pilar lain. Ayat ini disebutnya nanti tentang al-imanu bid'un wa sittun atau al-imanu bid'un wa sab'un. Sampai Bukhari Muslim berkata, iman itu 60-an cabang, dalam riwayat 70-an cabang. Ayat itu kemudian dikumpulkan para ulama di berbagai bidang kehidupan, dan ternyata iman itu harus masuk ke semua hal. Jadi kesalahan kita adalah kalau iman itu ternyata urusannya cuma urusan masjid baru ada imannya, urusan pasar iman lepas, itu salah. Ya. Begitu urusannya baca Quran kita pakai iman, sholat pakai iman, ngatur negara nggak pakai iman, itu salah. Itu iman. Karena dia punya 60-an sampai 70-an cabang. Itu maka dia harus dipelajari, dilihat semua. Ulama sudah menulis banyak tentang
hal ini dan menyampaikan, Rasul menjelaskan dengan detail apa saja, dan iman itu harus ada saja. Sampai hubungan hadis Nabi yang kita sering kenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu masalah bukti iman. Coba lihat, yang betul beriman pada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau diam. Ini konsep sederhana, kita juga semua hafal. Itu kalau dijalankan hari ini, Pak. Kalau ini betul dijalankan, umat bersatu dan nyaris tidak ada masalah di negeri ini, bahkan di dunia ini. Cuma satu kalimat sepotong, nahan lisan. Tok itu tok, nahan lisan. Kenapa jadi runyam? Semua orang komentar. Itu bikin runyam masalah. Padahal kalau Anda berkomentar lebih baik. Anda nggak komentar lebih baik. Anda diam lebih baik daripada Anda bicara. Yang boleh bicara hanya yang bisa menyelesaikan masalah. Itu Islam. Yang boleh bicara hanya yang punya manfaat. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang boleh bicara. Yang tidak bisa memberi manfaat, diam. Kira-kira kalau ngomong tambah runyam, mending diam. Itu kalau konsep itu dimiliki, Masya Allah. Ya kan? Coba kita nonton TV hari ini, apa nggak sakit hati kita, Pak? Sesak udah nonton live. Tema apa? Wah, berantem, debat, ini semua komentar terserah dia. Masuk kita ke dunia maya, temanya sama. Masuk ke dunia maya, semua orang komentar. Wah, semua orang komentar. Makanya Nabi mengatakan bukti masyarakat beriman Anda lihat dari komentar. Makanya saya sengaja, Pak, punya sebagian akun di dunia maya, di media sosial. Saya cuma pengen lihat ini. Oh, ini top, saya mau lihat. Saya nyaris nggak pernah membuat status apa. Kecuali tadi kalau ada saya ingin menyampaikan pesan tulisan, tapi jarang-jarang. Saya cuma ingin tahu masyarakat ini sampai di mana imannya. Karena dengan ini kita tahu iman masyarakat. Paling nggak yang berteman dengan saya. Karena yang berteman dengan saya macam-macam, Pak, ya. Macam-macam, aneh-aneh ada semua. Makanya akan ketahuan apa sih komentarnya, apa yang dibicarakan apa. Itu artinya iman berurusan masalah lisan. Yu'minu billah falyakul khairan, lisan. Berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu sosial. Berarti iman juga urusannya sosial. Coba ya kan, kita memuliakan tamu, kita memuliakan tetangga itu kalau buat kita, Pak, sebabnya bukan sekedar oh ini masalah budaya, bukan, Pak. Ini iman kami. Ini iman kami. Kami memuliakan Anda sebagai tamu, memuliakan Anda sebagai tetangga. Ini iman di kami. Ini bicara iman, karena iman itu modal masuk surga. Dan itulah mengapa konsep iman itu tidak sah seseorang yang hanya rajin ibadah tapi cacat di muamalah. Contohnya hadis Nabi SAW. Tadkhulul mar'atu jannata fi hirratin. Seorang perempuan bisa masuk neraka gara-gara kucing. Muamalah sama kucing, Pak. Bukan manusia loh, binatang loh. Binatang ada akhlaknya. Kita sama binatang ada akhlaknya. Ada adab. Perempuan bisa masuk neraka gara-gara kucing. Kucing tidak dilepas suruh nyari makan sendiri, tapi waktu diikat dia gak kasih makan. Bisa masuk neraka gara-gara kucing. Para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada wanita, dan wanita Masya Allah sholat di malam hari, puasa di siang hari. Wah, ini wanita luar biasa, bukan? Walakinnaha tu'dhi jirona. Tapi dia menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya min ahli nar, masuk neraka itu perempuan. Ibadahnya oke, bukan? Tapi cacat di muamalah. Nah, maka begitu sebaliknya. Orang bagus muamalahnya, kata orang, wah ini orangnya ramah, Pak, orangnya dermawan, orangnya baik. Dia sholat gak? Enggak, Pak, memang gak sholat. Muslim sih, Pak, katanya, tapi gak sholat.
Tapi kan yang penting kan menghijabi hati, Pak. Kalau Anda tahu konsep ini, Anda tahu neraka, Pak. Ya, lihat ini. Sama persis. Karenanya dalam Islam ibadah muamalah diatur dan jalan bareng. Muslimin harus punya iman di kedua belah pihak, di kedua-duanya. Iman di ibadah kita, di muamalah kita. Makanya begitu. Ketika kita sudah baik di ibadah, maka akan Allah uji di muamalah. Begitu seterusnya. Nanti akan terus. Dan kemenangan belum Allah berikan kalau belum baik di ibadah, belum baik di muamalah. Belum. Begitu ibadah bagus, sholat top, ngaji Masya Allah, ya kan? Penampilan berubah Islami, diserahi amanah uang meleset. Nah, belum berarti. Berarti belum. Kalian ada kata kalimat penyair bagus ya? Ini kalimat penyair mengatakan, la yaghurrannaka minal mar'i izarun raqa'ah. Wa thiyabun fawqa ka'bis saqi rafa'ah. Wa jabinun laha minhu atharun qad khala'a. Arihid dirham ta'arifu ghayyahu am wara'ah. Jangan Anda tertipu oleh penampilan orang yang pakaian sarungnya robek-robek, Pak. Oh, tambalan-tambalan, robek-robek. Terus langsung kita kebayang, ini Umar bin Khattab, Pak. Jangan tertipu. Masya Allah kan, ini pemimpin, Pak. Ya Umar ini. Masya Allah, tambalan-tambalan Umar, belasan tambalan bajunya pemimpin bumi, Pak. Persia selesai, Romawi Syam selesai. Di tangan orang yang kita ngebayangnya langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali ke hadapan Pak. Belum, jangan tertipu kan. Atau pakaiannya diangkat sampai setengah betisnya karena saking menjalankan sunnahnya. Atau bekas sujud di keningnya. Arihid dirham, Anda pengen tahu orang ini bagus tidak? Arihid dirham, tunjukkan dirham. Tahu dirham? Uang. Tunjukkan uang, ta'rif ghayyahu am wara'ah. Kamu akan tahu ini orang tersesat atau orang dapat petunjuk. Orang ini dapat sesat atau dia orang yang wara'. Itu. Makanya di zaman Umar bin Khattab ketika di pengadilan ada orang datang kemudian memberikan kesaksian, ditanya, kamu kenal orang ini? Bilang saya kenal. Umar menyampaikan tentang kata kenal itu. Kenalnya seberapa Anda kenal? Seberapa Anda kenal? Maka pertanyaannya dua. Apakah kamu pernah pergi bersama dia dalam perjalanan yang panjang? Dia bilang belum. Apakah kamu pernah mengamanahkan uang atau bersama dalam masalah uang berserikat? Dengan dia jawabannya belum. Maka Umar mengatakan kalau gitu kamu belum kenal dia. Ya. Jadi mau kenal orang Pak, ajak jalan jauh. Jalan jauh, keliling Indonesia boleh. Ikut saya. Ajak perjalanan jauh, Anda akan tahu siapa dia. Kan, dari sini ke Aceh saja 2,5 jam. Aku ajak tuh ke Aceh. Kalau sini kemana ya? Ajak dah. Sampai ke ujung sini, ajak jalan yang jauh. Ini beberapa hari bersama Anda akan tahu siapa dia. Sifat sabarnya, sifat tidak sabarnya, ibadahnya, sifat tawakalnya, gampang marahnya, gampang putus asanya, atau kedermawanannya, ada yang tahu. Atau yang kedua, titipkan uang ke dia. Mau ngetes orang gini caranya. Titipkan uang ke dia, atau kita kerjasama dalam urusan uang. Arihid dirham ta'rifu ghayyahu am wara'ah. Dari kata penyair tadi. Tunjukkan dirham, Anda akan tahu siapa dia. Baik. Jadi iman, hadirin, iman itu pakai bukti tadi. Ya, itu iman. Itu syaratnya iman.
Tidak ada orang sempurna, memang tidak ada. Tetapi yang harus dihati-hati adalah tidak boleh cacat imannya. Makanya harus dipelajari tentang apa saja yang membuat cacat iman. Membuat cacat iman kita itu harus dipelajari berdasarkan kajian para ahli. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati sampai kalian masih, kecuali kalian masih menjaga keislaman. Baik itu iman. Jadi syarat utamanya, jadi bahasanya simpel kata-katanya iman, tapi begitu dibahas tadi iman dan termasuk ke segala kehidupan, bidang kehidupan. Pilarnya memang 6 itu ya, pilarnya 6 rukun iman itu, tapi dia masuk ke segala bidang kehidupan. Kemudian walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Di iman, kata iman di imanin, para ahli ilmu mengatakan ini nakirah, Pak, bukan ma'rifah. Kalau nakirah, kalau ma'rifah al iman, kalau ada bak jadi bil iman. Tapi ini nggak ada alif lamnya, bi imanin, namanya nakirah. Nah, nakirah sendiri ketika diletakkan para ulama itu langsung bertanya, ini kenapa nakirah di sini? Kenapa nggak ma'rifah? Itu ditanya ulama. Kalau kita baca kan lewat aja. Dia tanya ulama, ini kenapa nakirah? Kenapa nggak ma'rifah? Oh, bukankah iman definitif jelas? Ma'rifah itu menunjukkan sesuatu yang definitif, Pak. Jelas. Kalau saya bicara tentang HP, handphone kan banyak kita punya. Tapi yang saya bicarakan handphone saya ini, umpamanya. Nah, jelas definitif yang kita bicarakan. Kalau saya bicara gelas banyak, tapi saya bicara gelas yang ini. Kenapa kita tidak bicara yang kan iman jelas? Kenapa kita tidak pakai? Kenapa ya tidak menggunakan ma'rifat tapi menggunakan nakirah? Bahas dia para ulama lagi. Ya. Ini fungsinya apa? Muncul iman di sini. Karena syarat keluarga bisa bareng-bareng masuk surga itu ternyata pakai iman. Dan cuma imannya kok iman nakirah? Apa yang Allah mau nih apa? Para ahli ilmu mengatakan nakirah yang di sini ada 2 manfaat. Karena nakirah ini pembahasannya panjang. Ada 2 hal. Yang pertama, litta'zim, fungsi pertama yang di ayat itu. Yang kedua, linnaw'iyah. Ini dibahas dengan lengkap oleh seorang ahli tafsir luar biasa, Fahir Ibn Ashur rahimahullah ta'ala, dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Jadi untuk ta'zim itu untuk membesarkan sesuatu. Ini contohnya Pak, ini dalam sehari-hari contohnya. Kadang-kadang untuk saya kalau mau cerita ke Anda terus saya ingin membesarkan sesuatu yang mau saya ceritakan ini, maka saya ceritakan tentang sesuatu ini umum yang antum tidak tahu, karena antum akan berhayal, berimajinasi seluas-luasnya sesuai dengan kalimat yang saya masukkan. Kalau sesuatu yang kita bicarakan antum sudah tahu, soalnya handphone saya, gitu kan, paling canggih pun antum saya ceritakan, saya sudah tahu Pak, saya pernah lihat handphone, walaupun saya nggak punya apa-apanya, saya tahu, jenis itu saya tahu. Saya mau ngomong segede-gedenya pun mentok di speknya Pak, karena speknya sudah antum bayangkan, betul kan? Itu hebatnya kenapa surga neraka belum pernah terlintas di kepala manusia. Karena kalau pernah terlintas, umpamanya ngomongin buah, kok di surga ada buah bukan? Buah. Begitu orang bilang apel Pak, apel saya tahu apel, malah saya nggak suka lagi apel. Coba, karena speknya tahu kita. Tapi surga neraka itu speknya belum pernah dibayangkan oleh siapapun. Sebenarnya dikatakan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jadi belum pernah dilihat manusia, belum pernah didengar oleh manusia, belum pernah terlintas di benak manusia. Itu supaya besar. Itulah kenapa Allah tidak bisa dilihat.
Gaib. Musa atau bahkan sekelas Nabi sekalipun ya, minta melihat Allah pingsan. Karena begitu Tuhan digambarkan, kebayang kok. Nah, coba yang agama yang Tuhannya kelihatan. Ya kan kelihatan kebayang Pak. Oh Tuhan saya ganteng. Tapi gantengnya masih ada yang lebih ganteng Pak di sebelah saya. Ya kan? Itu indahnya Islam. Kenapa tidak semua hal boleh diilustrasikan? Itu kenapa para ulama berfatwa tidak semua boleh digambar. Paham ya? Karena memang ada yang memang harus hidup dalam imajinasi saja, tapi tidak ada dalam wujud. Nah, ini yang dimaksud dengan ta'zim untuk diimanin. Jadi apa yang dimau? Berarti yang Allah mau syarat untuk masuk surga itu iman yang imannya besar. Mau ngumpul di surga kan imannya harus iman yang besar. Itu kalau nakirah di sini fungsinya ta'zim. Kalau linnau'iyah, nau'iyah itu artinya jenis lah. Jadi iman sini jenis apa? Artinya jenisnya umum. Karena tadi saya sudah cerita, iman itu di semua bidang, maka itu artinya Anda harus menjamin di semua bidang kehidupan ini ada iman Anda di situ. Kalau saya sedang di masjid, ada iman saya di masjid bersama saya, ada iman saya. Kalau saya suatu hari dapat amanah negara, ada iman saya bersama kenegaraan itu. Kalau saya mendapatkan amanah uang suatu hari, ada iman saya di keuangan itu. Begitu, di semua jenis itu ada iman. Saya punya iman di sana. Itu dua hal. Diimanin, dita'zim wa ta'zim. Dua hal itu. Karena itu syarat masuk surga bersama keluarga itu. Diimanin. Jadi kata kunci cuma satu kata itu kok saudara. Baik. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Waladina amanu, orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Wattaba'athum itu ada dua cara membacanya. Ini ilmu qiraat dan ilmu qiraat itu Masya Allah, ada ilmu yang besar sekali. Tadi pagi saya membahas tentang cara membaca yang berbeda antara waqarna dan waqir. Dalam surat Al-Asr 33 itu, kalau dalam kita cara membaca kita Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim waqarna. Tapi dalam riwayat lain waqirna. Ternyata artinya beda dan saling menguatkan. Nah yang ini juga itu. Wattaba'athum. Ada bacaan yang lain adalah wa atba'nahum. Jadi cara bacanya beda. Yang satu wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang satu wa atba'nahum. Wa atba'nahum. Apa bedanya dan apa hikmahnya buat kita? Jadi paling penting. Ya. Kalau ilmu qiraat itu ada yang ahli, saya juga enggak ahli. Wattaba'athum, dan bapak-bapak yang beriman itu diikuti oleh anak cucunya. Itu kata yang pertama, kalau wattaba'athum. Tapi kalau wa'atba'nahum, waladina amanu wa'atba'nahum, maka artinya jadi berubah sedikit. Artinya, dan orang-orang yang beriman itu, bapak-bapak yang beriman itu, orang-orang tua yang beriman itu, maka akan kami ikutkan anak turun mereka juga beriman kayak bapaknya. Paham bedanya? Bedanya apa? Bedanya apa? Ayo, saya ulangi. Kalau wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan generasinya mengikuti bapak-bapak mereka. Wattaba'athum dzurriyyatuhum yang kita baca. Tapi kalau bacaan lain wa'atba'nahum, bahwa bapak-bapak yang beriman ini kami sertakan anak-anak mereka beriman kayak bapaknya. Kami ikutkan kayak bapaknya. Bedanya di mana? Kira-kira bedanya di mana dan hikmahnya buat kita apa? Ayo. Paham? Apa bedanya?
Panitia boleh menyediakan door prize. Silakan Ustaz. Kalau Bapak Agung Duriatulun itu orang-orang tua sebagai orang yang beriman, sebagai teladan untuk generasi seterusnya, untuk anak turunnya. Jadi mereka yang mencontoh, ini menjadi contoh itu kalau yang sama-sama keimanannya itu. Tapi kalau yang itu Allah sendiri yang benar-benar menjadikan antara yang menjadi contoh, yang mencontoh adalah sama-sama ke surga. Jazakallah khair Ustaz. Jadi ini sebagian dari beliau sampaikan. Beliau sampaikan tentang yang nggak kedengaran di belakang. Beliau sampaikan wattaba'athum dzurriyyatuhum, itu bapak ibunya mesti jadi contoh supaya anaknya ngikuti. Gitu saja. Kalau yang wa'atba'nahum, kami kata Allah yang mengikutkannya, berarti ini memang sudah bapaknya ibunya Allah semua yang membuat mereka beriman. Gitu saja. Jazakallahu khair. Ini salah satu hikmah besar. Lihat teman-teman. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak turunnya. Bapak Ibu tahu ngikuti. Ikuti itu di depan, belakang, atau di samping, atau di atas, atau di bawah. Namanya ngikuti. Di belakang. Makanya kenapa beliau mengambil kata teladan, gitu kan? Kalau Ustadz begitu. Jadi pemikirannya jauh. Namanya di depan kan, kita ngikuti di belakangnya. Ya kita ngelihat yang depan lah. Apalagi yang depan bilang, ikut saya ya, ikuti saya aja kemana saya bergerak. Kan begitu. Saya mau menuju ke surga, kamu ikuti saya. Nah, begitu diikuti meleset masuk neraka, nah itu repotnya. Makanya ini pelajaran betul. Wattaba'athum dzurriyyatuhum adalah Allah ingin menunjukkan, ayo kita lihat bapaknya, ibunya, anaknya semua berusaha sekuat tenaga. Kenapa? Baik yang diikuti, namanya yang diikuti mesti harus memantaskan diri untuk diikuti. Yang mengikuti harus sekuat tenaga mengikutinya. Betul, namanya ngikuti itu capek loh Pak. Saya itu kalau suruh nyetir mobil namanya di depan saya bilang, saya ikut mobil ini, capek saya. Mendingan antum tunjukkan di mana alamatnya, kita ketemuan di sana. Ikuti itu capek Pak. Betul kan? Betul kan? Capek ikuti itu. Begitu hilang, keselip hilang kan bener. Gelisahnya luar biasa, namanya orang ikuti. Makanya yang diikuti ataupun yang mengikuti harus berjuang sekuat tenaga. Jadi sama-sama. Jadi kalau bapak ibunya mencontohkan iman, begitu loh namanya iman itu. Saya contoh dalam aplikasinya. Contoh aplikasinya. Di rumah namanya, anak-anak itu menyaksikan kita, melihat kita. Anak-anak itu diam-diam tapi itu memantau. Lihat itu terus diam itu bukan berarti nggak menilai. Jadi tolong jangan salah. Dinilai oleh anak. Umpamanya anak-anak kita tahu suatu hari kita ini sebagai bapak ibunya kok punya kasus atau punya masalah dengan orang lain. Itu anak lagi nilai. Ini bapak ibu saya mau lihat dia menyelesaikan masalahnya dengan iman apa enggak. Itu siapa? Kita masalah sama temannya di rumah karena juengkel, bapaknya, ibunya banyak marah, keluar kalimat kotor atau kasar. Nabi bersabda, laisal mukmin, orang beriman tidak mungkin, kata Nabi, bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badi. Orang beriman itu lisannya tidak mungkin suka menusuk, tidak mungkin suka melaknat, tidak mungkin lisannya kotor, tidak mungkin lisannya kasar. Berarti bapak ibu saya ini belum menyelesaikan masalahnya dengan iman. Susah anaknya ngikutinya kan? Nah saya mau ngikuti gimana kayak begini diikuti kan? Itu loh, itu sulitnya kalau orang tua yang diikuti itu ternyata tidak tahu mana iman mana bukan. Jadi tolong ya, karena kasihan Pak, yang ikut kita itu capek banget loh. Ikut itu capek banget Pak. Yang ikut di belakang itu capek, anak-anak itu capek. Kenapa capek? Di sekolah sama sekolahan pokoknya diajari kebaikan. Di rumah orang tua contohnya aneh. Atau sebaliknya, orang tuanya di rumah luar biasa dicontohkan kebaikan, di sekolah gurunya aneh.
Sampai anak-anak, ini yang benar yang mana sebenarnya? Saya harus ngikut yang mana? Wattaba'athum, saya mau ikut yang mana? Gitu ya. Jadi ada proses yang harus sabar dan bersungguh-sungguh, baik yang diikuti dan harus layak jadi teladan, dan yang mengikuti harus bersungguh-sungguh, karena mengikuti namanya juga mengikuti. Karena ada begitu kita mengikuti itu ketinggalan, betul ya Pak? Namanya ikuti ketinggalan karena wah Pak, susah Pak, saya udah gak bisa kayaknya dia. Karena saking tingginya. Nah yang diikuti tolong tahu diri Pak. Karena bapak ibunya saking berilmu, saking solehnya ceritanya ini. Wah dia punya target tinggi, anaknya tersiok-siok mengikutinya. Tolong Anda tahu diri, dia lagi belajar. Oh dia lagi napaki tangga per tangga satu persatu Pak. Tolong Anda turun sedikit. Anak-anak jangan dibuat seperti itu. Anda harus pahami tentang sebuah proses dan urutan tahapan. Misalnya buat jata'atuhum dzurriyyatuhum. Yang kedua wa'atba'nahum kami ya. Kalau kami jelas Allah. Kami yang akan menyertakan anak, menyertakan si anak cucu ini kami sertakan, kami tempelkan kepada, kami ikutkan ke bapak ibunya. Berarti yang di sini kalau yang tadi usaha yang maksimal dari kita baik bapak, ibu, anak. Kalau yang ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini, namanya anugerah nikmat Allah itu, apalagi nikmatnya sebesar itu, anak, bapak, ibu, anak semua beriman, itu nikmat besar sekali. Itu nikmat itu mesti ada harganya. Terus bagaimana harganya? Nah ini yang dilakukan, yang diberikan contohnya di dalam Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman contohnya tentang istrinya Imran. Wa qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini dari mulai dia hamil sampai dia bernazar baik, bersumpah baik untuk bayi yang ada di dalam kandungannya, sampai falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam. Dikasih nama yang baik sama ibunya, namanya Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoakan oleh sang bunda, ya Allah lindungi anak ini berikut keturunannya dari setan yang terkutuk. Lihat bapak ibunya berusaha dulu menjalankan kewajibannya. Kalau sudah menjalankan kewajibannya, maka ayat berikutnya Allah berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Allah terima. Kalau Allah terima, tiba-tiba ngomong Allah terima itu gimana ceritanya? Tadi kan cerita tentang ibunya Maryam. Ibunya menjalankan tugas sebagai orang tua. Dari mulai hamil sampai lahir, sampai didoakan. Ini semua kewajiban ibu dijalankan dengan baik oleh sang ibu. Ketika Allah sudah ridho karena ibunya sudah menjalankan tugasnya, maka Allah terima amal itu. Ini amal ibunya. Kalau sudah Allah terima, Allah katakan wa ambataha nabatan hasana. Maka akan Allah tumbuhkan anak ini dengan pertumbuhan yang baik. Berarti maksudnya dalam ayat ini watba'nahu. Jadi Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik setelah Allah terima dulu amal ini. Makanya saya katakan Bapak Ibu, namanya mendidik anak itu amal. Sama kayak amal yang lain. Orang beramal itu orientasinya adalah supaya diterima Allah. Syarat diterimanya amal ada berapa? Ada dua. Semua kita sudah ngaji kalau ini kan. Yang satu harus sesuai dengan ilmunya, yang kedua harus ikhlas. Itu dua syarat. Sama, didik anak itu juga gitu. Dia kita ubek-ubek lagi tentang ilmunya didik anak kayak apa, kemudian yang ikhlas didik anak itu. Ya itu, kalau itu terjadi amal diterima Allah. Kalau amal diterima Allah, anak akan Allah yang menumbuhkan. Berarti Allah yang kerja. Betul gak? Karena kalau kita sendiri yang kerja, gak kuat. Bayangkan, Anda harus melawan media segede ini.
Anda harus melawan pertemanan, Anda harus melawan lingkungan, Anda harus gak kuat. Makanya yang tidak bersama Allah capek. Makanya konsep parenting yang tidak ada Allahnya gak berhasil. Kenapa? Musuhnya terlalu besar dibandingkan kemampuannya. Makanya kalau bersama Allah, kalau Allah sudah ridho, Allah sudah terima, maka Allah yang bekerja menumbuhkan anak kita, Allah yang menjaga anak-anak kita. Wa'ambataha nabatan hasanah. Kalau sudah, ya kan? Kalau sudah Allah terima, sudah Allah tumbuhkan, apa saja yang kurang dari kita, karena kita nggak sempurna. Sebagai orang tua nggak sempurna kita. Apa saja yang kurang dari kita, maka Allah yang menutupi kekurangan itu. Wa kaffalaha Zakaria. Dan yang mengasuh Zakaria. Loh, kurang ya? Karena Maryam lahir dari seorang ibu yang sendirian karena ayahnya sudah meninggal. Maryam lahir yatim. Maryam lahir yatim. Jadi waktu hamil itu bapaknya Maryam meninggal. Imran bapaknya Maryam. Imran meninggal, maka berarti ini kekurangan. Kekurangan namanya orang hidup itu sempurnanya kalau dididik sama bapak, ibu lengkap, gitu kan? Makanya bersyukur yang masih lengkap. Kalau kurang salah satunya ya kurang. Kurang dua-duanya ya kurang, maka perlu ditambah, begitu kan? Kalau sudah Allah terima, kalau Allah sudah ridho, kalau Allah yang mengasuhnya, maka yang kurang-kurang Allah tambah. Maka Allah kirimkan, gak sembarang orang Pak. Wa kafalaha siapa? Zakaria. Yang mengasuh gak sembarang orang, langsung Zakaria. Siapa Zakaria? Masya Allah, Zakaria Nabiullah, orang soleh, orang mulia, orang berilmu. Allah kirim sekalian Nabi, bahkan ini Nabi, bapaknya Maryam bukan Nabi. Imran, banyak pendapat para ulama, bukan Nabi. Itu artinya Allah kirimkan yang lebih baik dari bapaknya. Posisinya ngasuh doang, karena disebutkan bahwa Zakaria itu ada hubungan kerabat, ya, baik dengan Maryam ataupun dengan ibunya. Jadi artinya begitu. Nah itu kalau wa'atba'nahum. Allah memang yang bekerja akan membuat anak kita itu bisa ngikutin iman kita, tapi untuk Allah bekerja, maka tolong laksanakan tugas kita sebagai orang tua. Nanti Allah bantu. Paham? Jadi lihat, kata wattaba'athum dengan watba'nahum saja kita punya dua pelajaran sesuai dengan bacaan itu. Jadi kalau yang pertama kita harus sungguh-sungguh, baik yang diikuti sungguh-sungguh layak untuk diikuti, yang mengikuti sungguh-sungguh untuk mengikuti, itu usaha manusiawi. Tapi wa'atba'nahum itu artinya Allah yang akan membuat kita mendapatkan kenikmatan anak-anak yang bagus-bagus. Tapi itu Allah berikan kalau kita sudah menjalankan tugas kita sebagai orang tua dengan sekemampuan kita sebaik-baiknya. Wattaba'at. Habis waktu saja. Kembali lagi. Satu ayat belum selesai. Ayat kedua kapan sih? Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Nah, dzurriyyatuhum itu ada 3 bacaan. Kalimat aja ya, kalimat aja. Iya. Tidak sendiri, namun sampai sedikit aja. Ya memang begitu, masya Allah kan. Itulah kenapa salah kalau orang bilang Quran tidak ada petunjuk tentang keluarga. Detail sekali. Dzurriyyatuhum itu ada bacaannya, ada yang dzurriyyah. Kalau yang di kita wattaba'athum dzurriyyatuhum, gitu ya. Nah yang dua lagi dzurriyyatuhum, ada yang dzurriyyatihim. Nah, itulah kira-kira. Tentu tadi 2 manfaatnya 2, sekarang 3 manfaatnya 3. Waktunya nggak ada, nanti nggak nyampe-nyampe gitu saja. Alhamdulillah begini teman-teman. Jadi diikuti oleh anak turunnya, baik mereka sebagai fa'il atau mereka sebagai maf'ul, itu orang bahasa juga. Karena di situ ada yang wattaba'athum dzurriyyatuhum itu fa'il, subjek. Kalau watba'nahum dzurriyyatihim itu maf'ul, itu objek. Antara subjek objek itu sudah beda kan? Namanya subjek satu objek. Jadi anak kita itu dzurriyyat itu artinya anak turun. Anak turun berarti bisa dia subjek, bisa dia objek. Tentang masalah ngikuti iman, Pak. Ngikuti iman ini babnya ngikuti iman, ya. Ngikuti iman. Dipikirin sendiri ya, direnungin itu maksudnya subjek objek. Nah, kita sudah belajar subjek, predikat, objek dari SD. Dipikir-pikir aja.
Nah, Quran di bahasa Arab punya fa'il, punya maf'ul. Ya. Insyaallah. Wa tabi'um dzurriyyatuhum bi imanin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mungkin ini kita akhiri dengan kalimat ini. Alhaqna, kata alhaqna, kata al-lihaq itu artinya sebenarnya bukan dipertemukan. Memang ketemu, tapi artinya disusulkan yang pas. Disusulkan. Tahu disusulkan kan? Tapi bedanya disusulkan dengan dipertemukan bedanya apa yuk? Kan kalau kita sering dengar terjemahannya kami pertemukan, yang benar kan disusulkan. Kalau menyusul belum tentu ketemu kan? Ya ini ketemu Ustaz. Kalau ini ketemu. Jadi nyusul ketemu kalau ini. Memang ada nyusul nggak ketemu betul Ustaz. Nyusul nggak ketemu ada. Seperti di kubur alam kubur ada. Kalau ini nyusul ketemu Ustaz. Kenapa ketemu? Karena sama-sama masuk surga. Jadi ketemu kalau ini. Tapi bedanya apa nyusul dengan ketemu? Langsung aja begini. Ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ahli tafsir tertinggi di kalangan para sahabat Nabi dan berikutnya. Jelaskan juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan para ulama lain menjelaskan hal ini. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayat ini ingin menunjukkan bahwa bapak dan ibunya itu iman dan amalnya lebih baik dari anaknya. Di ayat ini. Kok bisa begitu? Berarti apa belum? Bapak sama ibunya amalnya lebih baik, imannya lebih baik daripada anaknya. Makanya bahasanya anak-anak ini kami susulkan ke surga. Berarti kenapa begitu? Ya. Karena ternyata tafsir dari ayat ini adalah bapak ibunya karena iman dan amalnya lebih baik dari anaknya, maka berada di surga yang berbeda dengan anak-anaknya. Anak-anaknya juga anak-anak beriman, tapi karena agak lebih sedikit dibandingkan iman bapak ibunya, maka sama-sama masuk surga, tapi berbeda surganya. Nah kalau surga semua langit dan bumi, lah kapan ketemunya? Dengar? Ada yang 100. Nah, makanya bayangkan baru bedanya. Lah kalau 100 tingkat tuh, anaknya di tingkat mana, bapaknya di tingkat mana? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hadil Arwah, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mauqufan dan marfu'an, di mana mengatakan bahwa kalau seseorang masuk ke surga, tidak dakhala rajul jannah, kalau seorang masuk surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Orang itu kalau masuk surga dia akan bertanya, ini kalau ada orang masuk surga, dia akan nanya pada Allah. Apa yang ditanyakan? Ada 3 kelompok manusia yang ditanyakan. Ya Allah, mana bapak ibu saya? Ya, mana pasangan saya di dunia dulu? Dan mana anak-anak saya? Itu kenapa 3 kelompok inilah ring satu di kehidupan kita. Pasangan kita, dimulai dari orang tua kita, pasangan kita, dan anak-anak. Makanya dalam ilmu warisan pun sama. Kalau ada seseorang meninggal, kemudian punya anak laki-laki, maka yang dapat warisan cuma 3 ini. Karena ini ring satunya. Sampai di surga, orang masuk surga, dia akan, Abdullah bin Abbas mengatakan, orang itu akan bertanya tentang mana ayah ibu saya. Ya Allah, mana ayah ibu saya? Mana pasangan saya? Mana anak-anak? Lihat ya, subhanallah. Semoga Allah jadikan kita ahli surga. Karena Allah tidak ridho. Allah tidak ridho kalau ada orang masuk surga kenikmatannya kurang. Allah mau surga ini semuanya kenikmatannya sempurna. Kalau ada seseorang masuk surga tapi hatinya masih bertanya mana bapak saya, mana ibu saya, mana pasangan saya, mana anak-anak saya, kenikmatannya kurang, bukan begitu? Ibu-ibu saja kalau makan di warung ingat anaknya makan kurang nikmat. Betul kan?
Allah tidak ridho di surga ada kenikmatan yang kurang. Ya Allah, kalau ada orang nanya, mana ayah ibu saya, mana anak saya, mana pasangan saya, istilah muncul kalimat ayat alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan anak, dicari mana anak ya Allah, mana pasangan saya, dicari, ada di sana di surga itu. Ya Allah akan sampai dalam dialognya di riwayat Ibnu Abbas, ketika dia bertanya, kemudian Allah menjawab, anakmu yang kamu tanyakan ini, mereka semuanya bukan cuma anakmu, anakmu orang tua. Mereka yang kamu tanyakan ini, amalnya tidak setara dengan amalmu. Ya Allah, imannya tidak setara dengan imanmu. Hasan. Makanya kamu di sini tempat yang tinggi, yang lain tidak layak di sini. Ya, itu keputusan Allah, maka kan lihat bagaimana ngenesnya dan betapa bahagianya kalau saya bisa dipertemukan dengan mereka. Maka kemudian manusia ini menjawab, ya Allah, Engkau yang lebih tahu hakku dan hak mereka. Ya, serah kau. Maka Allah perintahkan untuk dikembalikan, untuk dihadirkan semua yang ditanyakan, dimasukkan surga bersama dia. Ya Allah, indah. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kalau yang ayat ini adalah al-haqna bihim dzurriyyatahum, yang disusulkan adalah anaknya. Karena bapaknya ibunya lebih soleh, anaknya kurang kesolehannya, maka surga yang berbeda. Sang ayah ibu bertanya, mana anak saya? Ya Allah, kok nggak di sini dia surga bersama saya? Itu ya Allah. Atau dia sedihnya ya? Ini ya Allah, lihat Pak. Sama-sama di surga saja kita sedih. Gimana yang satu di surga, satu di neraka? Ya Allah, iya lihat. Allah Pak. Inilah bahagia sesungguhnya. Ini bahagia sesungguhnya. Kalau di surga, yang satu di surga, yang satu di surga, hanya beda tingkat, kita sedih karena tidak dipertemukan. Maka bagaimana kalau yang satu di surga, yang satu di neraka? Semoga Allah pertemukan kita di surga Allah SWT. Kita dan anak tua kita semua. Bagaimana dengan yang orang tua? Bagaimana dengan yang orang tua? Kalau tadi ayat ini tentang keturunan, anak turun kita. Bapak ibunya lebih soleh, anaknya kurang, disusulkan anak. Bagaimana kalau sebaliknya? Anaknya yang lebih soleh, anaknya lebih baik. Bapak ibunya juga beriman dan soleh, tapi kurang. Anak kita Qur'annya lebih baik, iman tawakalnya lebih kokoh, sabarnya luar biasa, ilmunya lebih tinggi, ibadahnya lebih banyak, akhlaknya lebih mulia. Dua-duanya masuk surga, berbeda tingkatan. Anaknya lebih tinggi dari orang tua. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti kata Rasulullah SAW, ada hamba yang soleh meninggal, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah, turfa' lahu darajatuh. Itu hamba yang soleh diangkat derajatnya. Si hamba yang soleh kaget karena dia sadar amal saya tidak layak untuk mendapat ketinggian ini. Maka dia bertanya pada Allah, ya Rabb, apa ini? Kenapa aku diangkat ini? Jawaban Allah, waladuka astaghfaralak, anakmu yang memohonkan ampun untukmu. Ini menggembirakan buat kita. Makanya begini, ini kesimpulannya. Di setengah kita dengan semua keterbatasan ilmu dan kesolehan kita, maka mari kita berjuang, berlomba dengan anak kita. Manapun yang lebih soleh, insya Allah dipertemukan. Kalau yang lebih soleh kita nanti akan bertanya, ya Allah, mana anak turun saya? Kalau yang lebih soleh anak turun kita, maka mereka yang akan mengangkat kita untuk bertemu di surga yang tinggi bersama. Semoga Allah bertemu kita di surga Allah SWT. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang beruntung, bersyukur atas surga yang kau berikan bersama anak turun kami. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.